Ya, siang hari ada perdebatan dua orang. Satu ngomong, itu matahari atau rembulan? Siang hari, matahari besar terang benderang jam 12 siang. Dua orang berdebat, itu matahari atau rembulan? Yang satu jawab, bulan. Yang satu teriak, matahari. Yang satu bilang, bulan. Yang satu teriak, matahari. Pertanyaan saya, di antara dua orang ini yang normal yang mana? Yang mana? Yang diem. Udah jelas matahari, ya, dibantah orang itu rembulan, dia ikut bantah, enggak itu matahari. Berarti dua orang ini jelas atau enggak jelas? Paham maksud saya enggak? Paham maksud saya enggak? Ulangi, biar jelas. Ada matahari di siang hari. Ada dua orang berdebat. Yang satu mengatakan itu matahari. Yang satu bilang itu rembulan. Yang bilang matahari ngotot, enggak, itu matahari. Yang satu bilang, enggak, itu rembulan. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Yang diam. Kenapa? Dua orang gila kok diladenin. Udah jelas ini yang bilang rembulan berarti orang kurang paham atau orang lagi mabuk, begitu kan ya? Ngapain dia ladenin? Terangnya matahari nggak perlu bukti kalau itu matahari, betul? Oke. Oke. Ada yang bawa korek nggak? Pinjam saya. Nggak apa-apa, perokok boleh pinjam koreknya. Walaupun nggak ngerokok gitu. Mungkin kan dipakai untuk keperluan macam-macam. Jazakumullah khairan. Afwan. Saya udah lama nggak pegang korek. Ya, gini ya. Oke. Ini apa ini? Yang muncul nih? Api. Panas nggak? Kalau saya dekatkan ke mata antum, kira-kira gimana? Antum nyingkir atau dekat? Saya yang ngasih. Saya loh yang ngasih. Tak serahin ke mata antum, nyingkir atau mendekat? Yang keras, nyingkir atau mendekat? Kenapa? Emang tahu? Jazakumullah khairan. Afwan, saya ngasih contoh begini biar paham, oke? Sekarang saya mau nanya, Allah itu kaya enggak? Jangan kata-kata, saya nggak butuh kata-kata, saya butuh rasa. What you feel about your God? What you feel about Allah? I'm sorry, I cannot speak English, but I want to try to speak English in front of you. Betul gitu? Because I have Allah. You have to be a Muslim. You have to approach, bener. Kalau ngomong bilang ngomong, gitu. Salah bilang salah. You have Allah. Yang menciptakan semua Allah, tapi kamu ngerasa itu enggak. Allah kaya. Itu rasa atau sekedar informasi? Buat antum. Tadi korek itu ya, namanya apa? Api. Api itu panas, itu namanya informasi, itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Tapi antum dulu mungkin pernah lihat orang bakar kertas. Kertasnya terbakar. Oh, tambahan. Ternyata api selain panas, api bisa membakar. Kertas terbakar, tangan saya kebakar atau enggak ya? Antum pernah lihat orang tangannya kena api, melepuh, terbakar. Maka dengan ilmu, tanpa praktek, antum bisa yakin api itu panas dan membakar. Jangan dekat-dekat sama api. Kalau didekatin api, segera menyingkir. Betul? Itu pakai apa itu? Pakai ilmu. Ilmu yang akhirnya menjadi rasa, walaupun belum merasa. Walaupun belum merasa. Begitu kena api, panas. Ini ilmu udah naik. Dari ilmu yakin menjadi
Ainul yakin menjadi hakul yakin. Betul-betul api ini membakar saya, panas. Maka kita bukan sekedar lagi meyakini, merasakan, kita mulai bagi informasi kepada orang yang kita sayang. Hati-hati, jangan sampai kena api. Nih saya, panas. Betul. Kenapa kita mau bagi informasi itu? Karena kita udah ngerasain sendiri. Nabi Muhammad SAW udah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, udah merasakan qabal qausain adna, punya kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Allah diperintahkan kembali ke bumi, ajarkan rasa itu kepada umat manusia. Rasa dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan teori-teori ilmu tadi, bukan, tapi jadi rasa. Nah, saya cuma pengen bagi satu rasa malam hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit yang sudah saya rasa ini bisa tertularkan kepada teman-teman saya. Siapa tahu yang mendengar punya rasa yang jauh lebih besar dari saya. Karena rubba muballighin aw amina sami', begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu yang mendengar itu nanti disampaikan pada orang lain, orang yang ketiga itu lebih paham daripada yang mendengar langsung. Gak ngerti kita. Makanya kalau kita punya yang baik, sampaikan, niatkan agar orang lain dapat kebaikan. Boleh saya share sedikit? Ulangi lagi boleh? Ya. Allah kaya atau tidak kaya? Kaya atau maha kaya? Kok tahu? Kok tahu? Bukan lagi informasi, tapi fakta. Betul? Ini pondok pesantren, masjid ini yang bangun siapa? Jangan bilang gitu, selesai masalah nanti. Benar kan ya? Dengan bantuan tim. Benar kan? Maka begitu lihat pondok ini, begitu lihat bagaimana streamingnya, bagaimana produk-produk dijual, bagaimana mengelolanya, orang melihat, oh ini yang ngelola ahli ini. Maka pengen kenalan. Betul ya? Pengen kenalan. Ini kalau sama A. Tapi kalau antum punya tetangga, mohon maaf, tetangga antum rumahnya 2 hektar. Bangunannya 300 lantai. Udah gila dikit gak apa-apa. Bangunannya 300 lantai. Tiap hari dia duduk depan rumahnya. Siapa yang lewat kasih uang 1 M. Kaya kok. Yang lewat kasih uang 1 M. Pertanyaan saya, pengen lewat situ nggak? Pengen lewat situ nggak? Kenapa? Karena pengen dapat uang 1 M. Kenapa mau lewat situ? Ada informasi, betul? Ada fakta. Rumahnya besar, 300 lantai, tiap pagi orangnya di situ, benar kan ya? Kemudian ada faktanya orang yang lewat 1 M, yang lewat 1 M, terus begitu. Maka antum yakin untuk lewat sana, benar? Pertanyaan saya, lah kekayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah antum merasakan belum? Lah gaya, sudah. Kalau antum sudah merasakan maha kayanya Allah, maka gak akan pernah merasa miskin. Gak akan pernah. Kalau udah merasakan maha kayanya Allah, gak akan pernah merasakan miskin. Bagaimana merasa miskin seseorang yang punya Allah? Baru punya kenalan tetangga yang tadi aja nggak merasa miskin, nggak merasa takut, nggak merasa dia akan lemah, dia cukup ngomong asal aku lewat 1 M, gitu aja kok repot. Dunia boleh terbalik, orang lain boleh susah, tapi aku punya tetangga yang baik hati, cukup lewat 1 M.
Lah sekarang punya Allah yang maha kaya, wal ghani wal mughni. Allah itu bukan cuman maha kaya, bahkan Allah pamer kekayaannya. Allah pamerkan kemahakayaannya Allah. Agar apa? Buat antum, buat saya tenang. Anal ghani wa anal mughni. Aku maha kaya, tapi aku juga bisa membuat kamu kaya. Aku maha kaya dan aku bisa buat kamu kaya. Lihat jagat raya, lihat dirimu. Makanya pernah terjadi ada seorang, saya nggak tahu saya udah pernah cerita di sini atau belum, wallahu alam. Yang penting yang teringat sekarang ini saya sampaikan. Ada seorang sufi, sufi itu bahasa lama. Kalau bahasa zaman sekarang itu dimodernkan sama AA. Tasawuf itu dirubah nama jadi manajemen kolbu. Dulu kalau pakai nama tasawuf orang pada ribut. Tasawuf, tasawuf, tasawuf. Diganti manajemen kolbu, MQ, cerdas, brilliant, Masya Allah. Orang mana nih? Bandung ya? Maaf Pak. Cuman menyampaikan fakta. Bukan rekayasa dan bukan kata-kata untuk memuji dan memuja. Tapi pujian dan pujaan kepada seorang manusia, karena Allah Ta'ala itu perintah Allah kepada manusia, muslim satu pada muslim yang lain. Fa'inal muslim, karena muslim kalau dipuji tambah imannya besar. Rabbal iman fi qalbi, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu lihat temanmu pinter, ya bilang pinter. Kalau temanmu sholatnya bagus, bagus. Kalau temanmu rajin sedekah, lanjutkan, puji dia. Biar apa? Semakin bersemangat. Itu kalau temanmu mukmin, yang benar-benar mukmin. Ini ada seorang sufi, ahli manajemen kolbu, di masa paceklik krisis ekonomi. Jam berapa ini? 20.33. Cari alasan nggak dapat. Ada seorang mukmin, sufi, ahli manajemen kolbu, di masa paceklik krisis ekonomi. Dia lewat di pasar, semua orang itu banyak yang sedih, stres. Lihat ada satu budak. Budak kan jelas miskin ya, budak. Budak ini joget-joget, nari-nari, nyanyi-nyanyi riang gitu. Maka sufi tadi menghampiri, aneh orang ini. Yang lain stres, yang lain pusing, yang ini budak, tapi dia menari-nari. Maka nanyalah sama budak tadi, kamu kok nari-nari bahagia, nggak seperti yang lain, kenapa? Ditanya, lah kamu ngapain nanya-nanya sama saya? Loh saya ini ulama, saya ketemu orang-orang ini pada stres, tapi kok kamu riang gembira? Kalau bukan kamu yang nanya, nggak saya jawab, mau tahu urusan orang saja. Tapi karena kamu yang nanya, saya mau jawab. Saya punya majikan, saya ini budak, saya punya majikan. Orang-orang ini pada bingung semua karena nggak ada gandum, nggak punya duit. Nah saya punya tuan, ini adalah pengusaha gandum, juragan gandum. Jadi asal saya taat sama dia selesai, pasti saya makan roti. Yang penting saya taat sama tuan saya. Jadi saya menari-nari, yang lain bingung makan apa, makan saya udah dijamin sama tuan saya. Jadi saya bahagia, walaupun saya seorang budak. Sufi tadi langsung pingsan. Yang ditanya kaget, masalah ini. Dibangunkan, dia nggak bangun Pak, bangun. Begitu bangun ditanya, loh Bapak kenapa pingsan? Dengar jawaban saya. Kamu baru budak yang percaya pada tuanmu, pengusaha gandum, kamu bisa hidup bahagia. Saya punya Allah yang maha kaya, kenapa masih mikir? Anal fakiru ilaika ya Rabb wa anta anni ghaniyun. Tuh ada tuh lagunya. Anal fakiru ilaika ya Rabb. Saya ini sangat butuh kepadamu ya Allah. Kalau kamu nggak butuh sama saya. Dan nikmatnya ketika kita boleh minta sama yang maha kaya. Gitu kok masih mikir, nanti duit saya dari mana? Nanti rezeki saya dari mana, nanti hidup saya bagaimana. Ini manusia-manusia yang belum kenal Allah Ta'ala dan gak lihat betapa maha kayanya Allah. Masa gak bisa lihat sih? Terang benderang seperti matahari loh. Maha kayanya Allah, kok kita masih ragu akan rezeki besok? Masih ragu, gak ada solusi untuk masalah. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah maha kuasa, berbuat apapun bisa. Tuh contoh lagi boleh.
jamnya ditutup ini, cari jam baik. Itu ada. Aman itu, gede itu. Cabut kabelnya. Wah ini, Masya Allah. Lanjut boleh? Ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Yang mana? Nabi Sulaiman alaihissalam ada di atas gunung bersama pasukan. Semut ada di lembah di bawah. Jadi bukan semut di kaki, bukan ya. Nabi Sulaiman ada di atas gunung. Semut ada di bawah lembah. Gak mungkin itu, kalau suara manusia aja akan menggema-gema, teriak itu menggema-gema. Tapi semut ini ngomong kepada teman-temannya, segera masuk ke liang, kembali ke rumah. Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Nanti kalian akan diinjak-injak karena mereka nggak ngerti. Begitulah kebiasaan orang-orang yang memang punya kekuasaan, gitu kan ya? Nginjak tapi nggak ngerti, nggak ada niat. Kamu aja yang baperan merasa terinjak. Gak ada niat. Kita aja yang baperan merasa diinjak. Kalah sama semutnya Nabi Sulaiman. Bijaksananya luar biasa. Mereka gak akan injak-injak. Mereka gak ngerti itu kalau nginjak-injak kita. Karena kita kecil, lemah, diinjak-injak. Mereka gak sadar. Gak salah mereka. Kita aja yang pandai menyelamatkan diri. Ayo lari semua. Kembali ke liang. Nabi Sulaiman di atas gunung ketawa. Ya ketawa kenapa? Wah, ada semut yang bijaksana luar biasa. Disitulah Nabi Sulaiman akhirnya jalannya itu nunggu semutnya semua selamat, dan jalannya itu juga hati-hati. Karena itulah Allah mengajarkan dalam Al-Quran, berjalan di atas bumi hauna. Ciri orang-orang wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, itu kalau jalan di atas bumi hauna, tidak menghentak-hentakkan kaki, tidak jalan dengan kesombongan, jalannya dengan lemah lembut tapi gagah. Seperti Nabi Muhammad SAW, seperti turun dari tangga, lemah lembut tapi gagah, indah. Coba lihat bagaimana maha mampunya Allah Ta'ala menyampaikan problem semut tadi ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tadi kan problem tuh buat semut ya, masalah. Disampaikan ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang nyampein? Allah. Lewat gelombang apa? Ini kalau orang-orang yang punya ilmu dipelajari betul. Itu semut berbicara pakai apa ya? Pakai wifi atau pakai apa itu? Gelombang apa yang dipakai itu? Sehingga Nabi Sulaiman bisa mendengarkan frekuensinya tanpa jarak. Berjarak tapi tanpa jarak. Ada anak-anak ITB di sini? Nah, coba dipelajari itu. Mungkin belum ada yang menggali itu. Mungkin belum ada yang menggali frekuensi apa yang dipakai Nabi Sulaiman untuk mendengar suara semut itu, sehingga jarak itu bukan lagi jarak, angin nggak ngaruh sampai pada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun memenuhi permintaan semut. Nah kalau semut aja ngomong dengan sungguh-sungguh disampaikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, lah kenapa kamu takut untuk ngomong sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu Wa Taala? Masalahnya itu karena kita nggak merasakan kayanya Allah. Masalahnya itu kita merasa kaya tanpa Allah. Itu masalahnya. Contoh, ini nggak disuruh berhenti. Beliau, saya ini berharap segera dihentikan karena bahan sudah habis, saudara-saudara. Nggak bisa ngomong sebetulnya ini. Yang disampaikan tadi udah bisa dipahami belum? Nanya, siapa yang belum nikah laki-laki ini? Yang belum nikah, angkat tangan coba. Ayo jujur. Oke, dah turunkan. Coba cek, kenapa belum nikah? Gak usah dijawab. Cek. Itu nanti ya, diantara alasannya belum dapat izin orang tua. Oke? Sudah dapat perintah orang tua, belum cukup harta. Iya. Udah dapat perintah orang tua, harta sudah cukup, calon belum ada. Ini gila ini. Asli gila ini. Perempuan di Indonesia banyak begitu, bilang calon belum ada. Ini tanda-tanda orang tidak ngomong, gak apa-apa gitu loh. Jadi kalau orangnya hadir biar sadar. Wanita banyak kok dia bilang belum ada calon. Oke, boleh ngomong seperti itu. Dalam artian mungkin belum ketemu yang pas. Ya belum ketemu yang pas. Ketemu yang pas sudah,
duit ada, perintah orang tua ada, calon sudah ada. Jawabannya ada lagi, takut sama ayahnya. Takut sama ayahnya. Coba dicek dari 1, 2, 3, 4 poin tadi itu yang saya sampaikan ya. Semua yang dia andalkan adalah satu, punya perintah orang tua, betul? 2, punya harta. 3, ada calonnya yang pas. 4, nunggu dulu orang tuanya si calon itu bisa dijinakkan, bisa diluluhkan, betul? Bisa dihadapin. Sehingga itulah yang menyebabkan manusia hidupnya ruwet semuanya. Kenapa? Dari awal dia melangkah, yang dia pikir, yang dia lihat selalu makhluk. Belum jelas? Dah, contoh nikah belum jelas. Contoh yang lebih jelas lagi, boleh? Mau beli rumah, yang dilihat apa? Harga, boleh? Ya, kemudian apa lagi? Keuangan, kondisi keuangan, betul? Jadi kalau kondisi keuangannya belum cukup, harga rumahnya terlampau tinggi, jadi beli atau maju? Misal gini, suami penghasilan 1 bulan 4 juta, dipakai untuk kehidupan 1 bulan 5 juta, minus atau plus? Terus suami ngomong sama istri, Dek, insya Allah 3 bulan lagi kita beli rumah harga 300 juta. Apa jawaban istri? Apa jawaban istri? Amin atau Mas Waras? Tiap bulan aja untuk nambal yang 1 juta itu kita setengah mati. Kamu bilang 3 bulan lagi akan beli rumah harga 300 juta. Pakai akal dong. Jangan asal membeli harapan tapi palsu. Jangan cuma menyenangkan hatiku tapi nanti menyakiti. Jangan asal berkata-kata. Mungkin ada wanita seperti itu, yang jelas tidak hadir di sini orangnya. Oh, di sini ahli tauhid semua. Ya, di sini ahli tauhid. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Coba kita lihat konsep dalam Al-Qur'an. Boleh? Seorang wanita, mohon maaf ya, ini harus dihayati benar. Kalau enggak nanti enggak paham. Cerita ini cuma lewat saja. Saya entah sudah berapa kali merenungkan kisah ini. Dan itu membuat hati saya alhamdulillah semakin gede, semakin gede, semakin gede, semakin gede. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya. Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya yang kurang lebih usia 2 tahun. Diajak suaminya pergi. Dan gak nanya loh, mau kemana? Udah punya perencanaan belum? Kira-kira nanti hotelnya apa? Terus nanti di sana restonya enak enggak ya? Di sana kira-kira restorannya cakep-cakep enggak ya? Asik-asik enggak ya? Oh, di sana nanti mallnya apa? Enggak nanya. Suami ngajak, istrinya sami'na wa ta'na. Istri model begini banyak atau langka? Yang laki jangan jawab, yang perempuan. Banyak atau langka? Ngaku orangnya. Langka, yang semacam ini langka. Sami'na wa ta'na, karena yakin imamnya. Tahu suaminya. Hamba Allah yang soleh. Nabi Allah. Enggak banyak nanya, berangkat. Kadang sekarang suami udah ustad, suami udah ahli ilm. Kadang-kadang istri masih nanya. Kadang-kadang istri masih nanya. Itu oknum istri, saudara-saudara. Yaitu oknum istri. Ini berangkat. Ternyata dibawa ke tempat yang tidak ada sumber kehidupan, sehingga tidak ada kehidupan. Bukan dibawa ke hotel bintang 5. Bukan dibawa ke satu pemukiman yang padat. Dibawa ke tanah yang tidak ada kehidupan, tidak ada sumber kehidupan. Nggak ada air. Nggak ada pohon, nggak ada binatang, yang ada cuman batu, pasir, gunung sama pasir. Kemudian ditinggal pergi tanpa kalimat perpisahan. Sayang,
Mohon maaf, terpaksa aku tinggalkan kamu di sini. Aku sungguh mencintaimu. Enggak ada. Cuman dalam berbagai tafsir, walaupun ada riwayat yang berbeda, berbagai tafsir langsung berbalik pergi. Ya istrinya normal nanya dong. Kalau bahasa kita, Pak, kenapa kami ditinggalkan di sini? Diem aja Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai 3 kali. Maka istrinya pun yang cerdas, nggak nanya lagi. Langsung membuat pertanyaan pernyataan. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Istrinya jawab dengan santai, my love, silahkan lanjutkan perjalanan. Jangan khawatirkan kami. Allah pasti akan ngurus kami. Perempuan yang model begini masih ada di sini? Ada tuh di belakang tuh. Masya Allah. Ditinggal cuman dengan bekal makan dan minum untuk beberapa hari. Nggak nanya sepekan lagi makan apa, sebulan lagi makan apa. Nggak ada manusia di sini. Udah dibangunkan rumah atau belum? Nggak ada tempat berteduh, nggak ada pohon yang bisa ditebang, nggak ada tempat bernaung. Aku sendiri dengan bayiku, mana tanggung jawabmu? Nggak ada semacam itu. Nyantai, pergi aja. Nanti Allah yang ngurus. Ini perempuan loh mas. Kamu laki atau perempuan? Kalau kamu laki kayak gitu, nggak kayak gini, cemen kamu. Ini perempuan yang luar biasa ini. Sendiri, bahkan dengan beban ngurus bayi. Maaf bu, ngurus bayi 2 tahun itu repot atau nggak repot? Yang belum punya anak jangan ngomong. Anak usia 2 tahun itu ya, saat disapih, nggak minum ASI, lagi rewel-rewelnya itu, lagi lincah-lincahnya itu, repot itu. Tapi istri ini nggak ngomong, bagaimana anak kita butuh orang tuanya, butuh ayah, butuh kasih sayang, kenapa ditinggalkan? Bahkan di tempat seperti ini, kamu mau bunuh saya? Nggak ada kalimat semacam itu. Pergi, Allah akan urus kami, tenang sayang, jangan khawatirkan kami. Nabi Ibrahim pergi, nggak usah saya bahas Nabi Ibrahimnya, karena panjang juga itu. Kita bahas sisi Siti Hajar alaihissalam, boleh? Waktunya makan, kasih makan, waktunya minum, kasih minum. Akhirnya persediaan habis. Masalah atau enggak masalah? Masalah atau enggak masalah? Jadi kalau kamu beriman, kemudian timbul masalah, berarti imanmu benar itu. Jangan bilang, kenapa ya setelah ikut pengajian AA, kok kemudian saya jadi bangkrut ya? Itu tanda ngajinya benar itu. Tapi ya jangan berharap kalau habis ngaji jadi bangkrut. Bukan berarti kalau nggak bangkrut, nggak bener gitu kan ya? Enggak. Tapi kalau kita teruji semacam itu, berarti ngaji kita bener. Subhanallah. Wanita yang satu ini dihadapkan masalah. Masalahnya, nyawa anaknya terancam, dan nyawanya terancam. Karena apa? Air dan makan nggak ada lagi. Coba renungkan kalau antum jadi wanita itu sama anak, apa yang dilakukan? Lihat fakta nyata loh, faktanya jelas, nggak ada air, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, nggak ada teman. Mungkin akan berpelukan. Nak, terima nasib ya nak, kita akan mati berpelukan nak. Entah siapa nanti yang menemukan kalau ayahmu kembali, biar tahu kita saling mencintai. Mungkin gitu kalau kita mikirnya. Tapi wanita yang satu ini tidak pernah bergantung kepada makhluk, tidak pernah melihat yang namanya makhluk. Yang dilihat Allah. Karena melihat Allah, maka fakta di depan mata tak pernah menjadi masalah baginya. Air nggak ada, Allah ada. Teman nggak ada, Allah ada. Manusia nggak ada, Allah ada. Tapi ini butuh air. Iya, Allah ada. Terus gimana? Cari. Lari bukit sofa. Di sofa nggak ada, lari ke Marwah. Antum kalau sa'i sekarang enak itu, udah halus semua. Full AC bahkan kedinginan. Ya, kalau lantainya atas bisa naik skuter itu.
Udah lebih modern sekarang. Bayangkan dulu itu batu yang terjal, yang kasar, lari, sofa marwah, sofa marwah. Seandainya air itu tidak dimunculkan, Siti Hajar nggak akan pernah berhenti berlari sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Kenapa? Karena tidak pernah bergantung pada fakta yang semu, bergantung pada fakta yang maha fakta yang nyata, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah belum beri, aku akan terus minta dan mencari. Coba kalau kita sofa nggak ada, marwah nggak ada, lanjut atau berhenti? Berhenti. Balik ke anaknya, nak, maafin ibu ya, udah usaha, udah nyoba, memang ya begini nasib kita, husnul khotimah di sini. Karena kita bergantung pada apa ini? Apa yang dilihat mata, nggak bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sepenuhnya hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Allah kasih nggak di sofa, nggak di marwah. Allah kasih di mana? Kaki anaknya. Nggak susah, nggak harus ambil air dari sofa dibawa ke anaknya, nggak usah bawa anaknya ke sofa atau marwah, nggak usah. Cukup kamu duduk di samping anakmu, rezekinya ku datangkan di hadapanmu karena engkau percaya kepadaku. Ini pandangan-pandangan jelas atau ngantuk ini? Jelas? Bisa dipahami? Nah, ini saya akan habis ini jangan dipaksa ngomong lagi, udah cukup, dikit-dikit terus selesai ya. Saya takut sama beliau. Orang yang diam itu bahaya, saudara-saudara. Nah, rezekinya ternyata di kaki anaknya, betul? Hasilnya Allah kirimkan burung yang cari air, karena burung punya indera penciuman yang tajam. Tahu dia di mana ada air, maka burung datang. Begitu burung datang, musafir yang lewat dari jauh, yang nggak pernah lewat situ, lihat di sana kok ada burung, maka musafir ini pun mengecek, berarti ada air. Betul, ternyata ada air. Musafir itulah orang-orang dari Yaman. Orang-orang dari Yaman, lihat ada air, ketemu ibunya Nabi Ismail, paham pemiliknya wanita ini, maka mulai ngobrol, boleh nggak kami tinggal di sekitar sini bercocok tanam, airnya dari sini. Cukup kamu duduk manis bersama anakmu, hasil nanti saya kasih, yang penting kami boleh ambil airnya. Silahkan, duduk manis, dibangunkan rumah, dikasih hasil panen, Nabi Ismail tumbuh, dinikahkan dengan putri mereka. Clear? Akhirnya muncul bangsa Arab. Beratus-ratus atau mungkin berapa ribu tahun kemudian, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya enggak? Nabi Muhammad SAW, Rasul kita ini, Allah pilihkan kakek dan nenek yang sudah diuji, gak punya hubungan hati selain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, gak ada alat yang bisa matikan api Namrud. Seluruh makhluk ingin menolong, bukan gak boleh nolong, diizinkan nolong oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, cukup Allah bagiku. Terakhir malaikat Jibril udah gak betah, kalau gitu minta tolong sama Allah. Ini jangan ditiru ya, ini next level nih. Ilmuhu bihali kafani an suali. Allah ngerti aku kok, jadi nggak perlu aku minta. Hatinya itu udah mutmainah super. Dilempar, api nggak padam. Malaikat Jibril pun penasaran, gimana ini? Apinya nggak padam. Masuk ke dalam api. Allah ngomong sama apinya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadi dingin ya, yang menyelamatkan khusus buat Ibrahim. Api itu nggak padam, entah 7 hari, entah 14 hari, khilaf ulama menafsirkan lamanya api itu membakar. Setelah itu keluar Nabi Ibrahim, setelah api padam keluar, dan hebatnya Nabi Ibrahim di situ nggak pamer, apinya nggak panas sih, nggak ada, nggak pamer kesaktian, nih aku nggak kebakar nih, asing enggak, tenang aja duduk, zikir sama Allah Ta'ala. Nikmat yang luar biasa, tak pernah melupakan akan Tuhannya, Allahnya. Nah coba sekarang ambil sudut ilmu yang lain. Kalau antum jadi apinya, kira-kira hari itu masalah atau enggak masalah? Api mau dipakai membakar kekasih ilahi, api tahu ini kekasih Allah, aku mau dipakai musuh Allah untuk bakar Nabi Ibrahim, mau ngomong apa saya?
Nabi mohon maaf ya, ini terpaksa. Apinya juga takut. Apinya juga takut, ini kekasih Allah, karena tidak boleh api menyentuh orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka itu boleh membara, tapi malaikat di dalamnya bermain-main, saudara. Betul? Api neraka itu boleh membara, tapi ketika Nabi Muhammad SAW sampai di sana, maka api pun mendapatkan keteduhan yang luar biasa, sehingga saat itu malaikat pun diizinkan tersenyum pada Nabi Muhammad SAW, dan penghuni neraka pun bahagia. Semenjak masuk neraka belum pernah melihat malaikat tersenyum, karena nggak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada Nabi Muhammad SAW, maka neraka pun berubah, ada senyum di dalamnya, karena ada Nabi Muhammad SAW. Lanjut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ujiannya sama, diambil nyawanya di tangan ayahnya sendiri. Arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, yang kucintai, aku mimpi nyembelih kamu, gimana pendapatmu? Coba kalau sekarang ada bapak-bapak ngomong ke putrinya, nah aku mimpi engkau kunikahkan dengan pria itu, gimana pendapatmu? Nikah sendiri sana, Pak. Kan bapak yang mimpi, bukan saya. Dia bukan pria idaman saya. Jangan atur-atur saya. Ini oknum perempuan zaman sekarang. Ada enggak yang model begini? Gak usah jawab, gak ngerti kok ya. Nah, ternyata Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan. Gak ngomong laksanakan perintah Allah, gak pernah ngomong begitu. Laksanakan yang diperintahkan. Umur 10 sampai 12 tahun, laksanakan yang diperintahkan. Kenapa? Ini urusan takdir yang gak enak, urusan disembelih. Jangan ngomong Allah yang merintahkan, enggak. Kita giliran kebakaran dapat musibah dari Allah. Giliran yang gak enak-enak, Allah yang disebut. Gak enak Allah yang disebut. Yang enak lupa sama Allah. Nabi Ismail alaihissalam tahu yang perintah Allah, tapi gak pernah ngomong sama ayahnya laksanakan perintah Allah. If'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan, tanpa menyebut yang memerintahkan. Kenapa? Urusan yang tidak enak. Adabnya dari kecil. Nyantai mau disembelih, miliknya Allah, Allah yang akan tolong. Kalau emang harus, ya biarlah nyantai, hanya untuk Allah hatinya. Hasilnya diberi cucu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kadang kita sebagai muslim gak paham gitu. Dari kakeknya Nabi SAW itu dipilihkan dari kakek nenek yang luar biasa. Kotanya dipilihkan kota lahir, dibentuk dari awal dari manusia yang luar biasa. Air yang untuk menghidupi manusia itu air yang luar biasa. Terpilih itu Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, akhiran 20:59. Perjanjian itu 21 selesai. Janji sama siapa? Ini namanya dihukum, saudara-saudara. Ya, perjanjian yang saya buat sendiri. Dengan jadwal kajian malam hari ini, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Biasanya seperti itu. Tarkul adah adawah, melanggar kebiasaan bisa menimbulkan permusuhan. Mungkin malam ini udah ada yang kencan sama istrinya, kencan sama suaminya. Mungkin jam 9:15 mau makan di mana, jangan sampai terganggu karena saya. Ya. Please help me. Ikhwani rahimakumullah. Contoh-contoh tadi itu kan ada dalam Al-Qur'an ya. Itu kan bukan dongeng. Bukan Marvel. Bukan Hollywood, bukan. Lo anehnya sama orang-orang di Hollywood sana, cerita-cerita itu diadopsi jadi film. Kalau yang nonton tuh wow. Percaya loh deh. Kalau yang pakai star-star itu sakti, ya percaya. Superman, sampai ditiru pakaiannya. Betul kan ya? Ini orang hebat. Dibuat film. Nah, kenapa mereka buat film semua serba manusia-manusia hebat? Penyelamat bumi lah, ya, sampai kelelawar jadi penyelamat. Namanya apa itu? Batman, karena kekurangan manusia.
Ya kelelawar pun jadi penyelamat. Habis itu laba-laba namanya apa? Spiderman. Karena kekurangan manusia. Karena mereka nggak punya waliullah, nggak punya orang-orang yang karomah, nggak punya orang-orang yang punya keramat. Lah kita di Indonesia super turah orang keramat, manusia keramat asli loh ya, bukan yang pura-pura punya keramat. Di Indonesia ini banyak tuh cerita dari guru-guru kita, orang-orang yang luar biasa. Tinggal kita copy paste cara hidupnya, selesai. Makanya dulu kalau ada orang punya masalah itu nggak pernah jadi masalah, nggak pernah, nyantai. Gimana Pak? Aman, udah keempat Pak Yai, terus suruh baca sholawat ini, udah tinggal amalin aja. Oh bagus, diamalkan, nyantai. Orang sekarang gimana? Sama Pak Yai dikasih amalan, terus kalau cuma amalan sih semua orang bisa. Kalau cuma amalan sih semua orang bisa. Saya butuh yang nyata. Apa ada yang lebih nyata daripada wahyunya Allah Ta'ala? Apa ada yang lebih nyata dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ada yang lebih nyata dari ajaran orang-orang yang mewarisi ilmunya para Nabi? Apa ada yang lebih nyata dari semua itu? Itu yang super nyata. Kenapa kita anggap itu fata morgana? Sementara yang baru teori-teori pakar, kita anggap itu kekuatan yang luar biasa. Super terakhir, nggak ada akhirnya nih. Mau minta bantuan biar diakhiri, tambah dikomongin. Punya janji sama siapa? Buat perjanjian sama siapa itu? Orangnya ada di samping saya. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Lanjut. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan banyak anak muda nih, dan banyak yang udah nggak muda lagi. Kalau anak muda kena masalah itu biasa. Kalau yang tua bermasalah itu luar biasa. Seharusnya yang tua itu kan udah pengalaman kena masalah. Seharusnya masalah bukan lagi masalah. Karena kata almarhum Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur rahimahullah, beliau pernah mengatakan masalah itu hanya ada dua. Satu, masalah yang bisa kamu selesaikan. Masalah yang bisa kamu selesaikan, ya udah, nggak usah dipikirin, toh nanti kamu selesaikan. Betul. Yang kedua, masalah yang kamu nggak bisa selesaikan. Ya udah, nggak usah kamu pikirin, toh nggak bisa kamu selesaikan. Jadi intinya apa? Nggak ada masalah. Nggak usah dipikir, gitu aja kok repot. Pengalaman masing-masing punya masalah selesai, betul kan? Jadi kalau masalah datang bilang apa? Selesai. Kok selesai? Yang kemarin selesai, kamu pasti juga selesai. Jadi masalah itu pasti selesai. Nah, cuman cara menyelesaikannya bagaimana? Saya mempelajari solusi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memecahkan permasalahan di tengah kehidupan para sahabat. Sampai hari ini saya belajar, saya belum ketemu, bukan berarti nggak ada ya, wallahu a'lam. Saya belum ketemu, misal ada orang punya masalah terlilit hutang. Jangan bilang Nabi nggak pakar ekonomi ya. Nabi Muhammad SAW dari kecil yatim piatu. Masih kecil itu udah kerja menggembala kambing. Betul? Usia 10-12 tahun udah ekspor impor tuh. Bahkan menikah dengan Sayyidah Khadijah karena dipercaya untuk apa? Ekspor dan impor. Ahli berdagang, ahli ekonomi. Jangan dibilang nggak paham pertanian dan perkebunan. Sana pergi ke Bani Sa'ad sana itu. Taif masih naik lagi. Itu perkampungan Bani Sa'ad, orangnya bercocok tanam itu. Orangnya bercocok tanam luar biasa. Nabi kita dari kecil SAW udah paham ekonomi, paham perdagangan, paham perkebunan, pertanian, ngerti semua. Bahkan yang namanya menggembala kambing ahli. Menggembala kambing ahli. Nabi Muhammad SAW. Jadi ngerti semua. Tapi ada orang punya masalah urusan ekonomi. Saya belum dapat Nabi memecahkan masalah itu dengan ilmu ekonomi. Oh seharusnya ya setelah saya lihat ini kamu cara menjualnya kurang benar, perbaikin dong strategi marketingnya. Ini barang ini menguntungkan, harusnya ini omsetnya ditambah, ini merugikan, udah jangan dipesan lagi.
Kalau cara kerjamu begini terus, ya pasti kamu nggak akan untung. Nanti kamu nggak bisa bayar utang. Saya belum ketemu satu pun seperti itu. Itu menarik. Kenapa? Karena judulnya solusi, itu jangan jadi masalah. Solusi itu harus cepat. Solusi itu harus mudah. Namanya solusi kok buat susah, aneh kan? Solusi harus membuatmu mudah. Ini contoh satu aja ya, nanti pelajari Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadis yang lain. Sangat banyak, apalagi Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Al-Adhkar karya Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, banyak sekali di situ. Datang seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW, masalahnya sangat genting. Nabi SAW mengutus pasukan kecil, ya pasukan khusus kecil, gak banyak orangnya, Sariyah itu. Kembali pasukan ini, ada satu yang tertawan oleh musuh. Nah yang tertawan ini orang tuanya mengkhawatirkan, gimana nasib anak saya? Bukan protes ya, khawatir masih hidup atau sudah meninggal dunia. Gimana nasib anak saya? Maka sang istri berkata pada suami, coba datang pada Nabi Muhammad SAW, minta petunjuk. Datang ke Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mengatakan, jangan khawatir, saya akan kirimkan pasukan lebih besar untuk bebaskan anakmu? Apa seperti itu? Apa Rasul mengatakan, udah tenang saja, kalau gugur syuhada kok, surga tempatnya? Apa ngomong seperti itu? Yang pertama, mungkin menimbulkan korban lebih banyak. Yang kedua, nggak ada empati kepada orang yang kena musibah. Dan itu tidak mungkin dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling bijaksana. Maka Nabi kasih solusi. Ittaqillah wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Namanya orang lagi kena musibah itu ya suruh sabar dulu. Jangan diem-yem kata orang ya. Jangan di PHP, pemberi harapan palsu. Oh tenang, kamu nanti tenang. Jangan, singkat aja. Dan ini musibah, sabar, takwa. Solusinya di sini. Kamu dan istrimu bacalah haula wala quwata illa billah. Saya mau nanya, logis nggak anak ditawan solusinya la haula wala quwata illa billah? Logis nggak itu? Tidak. Yang jawab beliau. Habis pada diam yang saya mewakili. Kata orang sembarangan mungkin tidak logis. Bagi ahlul yakin justru itu kuncinya. Masya Allah. Jadi umumnya orang yang sembarangan tadi akan ngomong apa? Nggak masuk akal ini. Urusannya anak ditawan, masa suruh bacalah haula wala quwata illa billah? Logisnya orang ditawan, bentuk pasukan, kirimkan, atur strategi pembebasan. Betul? Tapi yang diajarkan Nabi menurut orang-orang yang semacam itu nggak masuk akal. Baca la haula wala quwata illa billah. Yang dengar mukmin. Terima kasih Rasulullah. Pulang ngomong sama istrinya, gimana? Sama Nabi suruh sabar, SAW suruh baca la haula wala quwata illa billah. Istrinya juga mukminah. Ini sebaik-baik petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yuk kita amalkan. Dengan senang berdua duduk bersabar baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dari habis isya sampai subuh. Sabar, diamalkan. Isya sampai subuh. Assalamualaikum, anak yang ditawan pulang. Orang tuanya buka, Masya Allah anakku, pelukan. Ternyata anaknya pulang gak sendirian. Bawa kambing, bawa onta, bawa kuda yang jumlahnya sangat banyak. Nanyalah orang tua ini kepada anak, ini siapa yang ikut kamu nih? Punya siapa? Tadi itu saya diikat, entah bagaimana ikatan terbebas. Akhirnya saya naik kudanya, kuda yang lain ikut, ontanya ikut, kambingnya juga ikut. Kambingnya juga ikut. Nah, terus mulai keluarga kecil ini ngobrol, ini halal enggak ini? Ini bukan milik kita, ini milik orang musyrik, ini halal enggak ini? Maka berangkat lagi subuh dengan problem yang berbeda. Isya itu problemnya anaknya ditawan ya,
dan ekonomi lemah. Yang dikeluhkan dua, ekonomi lemah, anak semata wayang hilang, tulang punggung keluarga ini. Subuhnya itu masalahnya berbeda, kebanyakan harta. Ya Rasulullah, ini anak sudah pulang alhamdulillah, masalahnya bawa harta banyak, ini milik siapa, halal gak? Maka Nabi menjawab, halal itu untuk kalian, halal untuk kalian. Anaknya kembali bawa duit banyak, karena apa? Karena apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Nah kita jalankan semuanya. Sayyidatuna Hajar tadi naik sofa marwah lari-lari, bukan dengan zikir, tapi dengan gerak yang luar biasa dan hati yang mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai hari ini tidak ada satupun hadis yang menjelaskan zikir sofa dan marwah. Semuanya karangan orang-orang yang beriman pada Allah ta'ala. Betul? Karena zikirnya beda-beda itu, macam-macam ya. Karena memang nggak ada zikir yang dibaca diriwayatkan dari Siti Hajar alaihissalam, nggak ada. Nah yang satu ini nggak lari-lari, nggak sofa, nggak marwah, duduk. Yang satu ini duduk, tapi suruh baca la haula wala quwata illa billah. Lah kita amalkan, kapan kita duduk baca, kapan kita keluar bergerak, amalkan semuanya. Nanti kita akan hidupnya enak, karena sudah pasti disolusikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah wahyu Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini turun karena sahabat yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Hakadza wal afu minkum. Mohon maaf, hati saya udah nggak bisa ngomong lagi, nafsu ngomongnya udah habis, jadi pengen dengerin, dengerin. Nah mudah-mudahan yang udah disampaikan tadi berkah manfaat. Satu lagi boleh? Loh aneh, ini sudah kok satu lagi. Boleh satu lagi? Ya, ini kan bulan Maulid ya, bulan Maulid. Saya mengajak diri saya dan antum semua, amalkan yang sederhana saja. Pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali. Itu ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa sholawat 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dijamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hadits yang lain Allah juga jamin, siap kamu ingat aku di awal pagi, ingat di ujung hari, maka aku akan jamin keperluanmu yang kamu inginkan dari pagi sampai sore, itu aku jamin. Sehingga sekali sholawat 10 di pagi hari dan 10 di sore hari, kita mendapatkan dua itu, syafaat Nabi dan jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang berikutnya adalah, ini banyak anak muda dan yang sudah tua pun berlaku ini, hormati orang tua masing-masing. Karena nggak ada barokah kalau nggak hormat sama orang tua. Jangan sampai kita utamakan orang lain dan kita lupakan orang tua kita sendiri. Kapan terakhir cium kening orang tua? Coba diingat-ingat. Kening ayah, kening ibu, cium tuh tiap hari. Nabi Muhammad SAW cium keningnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidah Fatimah Zahra cium keningnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang semacam ini nggak kita tiru? Coba dipraktekkan tuh, cium kening. Almarhum ayah saya sampai keningnya dikasih parfum. Kenapa? Karena tahu mau dicium anaknya. Keningnya sampai dikasih parfum. Ayah saya udah meninggal, tinggal ibu saya. Ya tinggal ibu saya, semoga panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Nah kesempatan mencium cuma tinggal satu. Nah antum ini kan masih lengkap, cium tuh kening kedua-duanya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai udah terbujur kaku baru kemudian dibuka itu yang menutup, kain nutup aja dibuka, cium keningnya sambil ibu ayah nangis. Kalau bisa jawab akan ngomong terlambat nak. Kalau bisa jawab begitu. Ridallah fi ridal walidain, sukhdallah fi sukhdil walidain. Man asbaha murdian li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu radin. Wa man fa ana anhu sakhit wa man asbaha muskhitan li wa murdian li walidayhi fa ana anhu radin. Barang siapa berbagi hari membuat aku senang, kata Allah Ta'ala, tapi dia buat susah orang tuanya, maka aku marah sama dia, aku gak ridho sama dia. Siapa berbagi hari membuat aku marah, marah, tapi pagi itu tiba-tiba dia senangkan orang tuanya, maka aku maafkan semua kesalahannya, aku ridho sama dia. Nah kalau pagi kita cium kening orang tua, itu keridhoan yang luar biasa. Nah ini amalan yang mudah. Kita kalau suruh yang berat-berat kan masih susah ya, nafsu masih susah diajak kerja sama. Bangun malam tahajud berat, puasa berat, masa cium kening orang tua juga berat? Ini kan hal yang ringan. Kalau dilakukan insya Allah akan bawa barokah yang besar untuk diri kita dan anak keturunan kita selama-lamanya. Jazakumullah khairan.
terima kasih banyak kepada dan semua yang ada di sini yang sudah memfasilitasi, memberi kesempatan saya untuk duduk dan thalabul ilm di sini. Terima kasih banyak. Lemah teles Gusti Allah engkang balas, lemah garing Gusti Allah engkang paring, hanya Allah yang bisa membalas. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.